wasallam. Pada keluarga beliau, sahabat, tabiin, insya Allah termasuk kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah ya, terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu ya untuk menghadiri undangan kami di dalam forum majelis ini. Mudah-mudahan majelis kita ini diridhoi oleh Allah sehingga banyak hikmah yang bisa kita dapatkan dalam pertemuan ini. Bapak Ibu, pertama mungkin saya harus minta maaf kepada Bapak Ibu ini ya, karena ya pelayanan kita dari awal sampai sekarang terhadap putra-putri Bapak Ibu, terhadap Bapak Ibu sendiri ya selaku orang tua dengan berbagai hal yang kita rasakan, yang kita alami di MTS As-Sakinah, di Yayasan As-Sakinah Sejahtera ini, saya pokoknya mohon maaf. Mudah-mudahan dengan maaf dari Bapak Ibu, akhirnya semuanya menjadi lebih baik gitu ya. Apapun yang kita lakukan demi anak-anak kita semuanya ini Bapak Ibu sekali. Kekurangan-kekurangan kita pasti banyak ya Bapak Ibu dari segala sisi. Dari yayasan mungkin ada kekurangan, dari kami, dari MTS yang melayani Bapak Ibu selama ini mungkin banyak kekurangan, kita juga mohon maaf. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita juga patut berbangga kepada anak-anakku sekalian ya, yang putra-putri Bapak Ibu, juga dukungan Bapak Ibu. Alhamdulillah sampai detik ini Bapak Ibu sangat mendukung kami. Itu hal yang luar biasa. Buktinya apa Bapak Ibu? Selalu mendampingi putra-putri Bapak Ibu untuk mengikuti pembelajaran secara daring dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Itu luar biasa. Ini yang sangat menjadi kebanggaan kami terhadap Bapak Ibu. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu sangat mendukung terhadap program yang kami laksanakan. Bapak Ibu sekalian, mungkin yang hadir pada kesempatan ini barangkali ya belum pernah menyaksikan anaknya ikut pembelajaran di pagi hari. Barangkali ada ya. Nah, kami perlu beritahukan di sini bahwa anak-anak kita, Bapak Ibu sekalian, ini pembelajaran kita itu sudah dimulai dari jam 7. Jam 7 Bapak Ibu guru sudah siap di Zoom ini, Bapak Ibu. Jadi Zoom ini selalu ramai setiap hari dari jam 7 sampai jam 3 sore untuk pembelajaran sekarang. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, terutama di pagi hari. Jadi saya di sini sekalian memohon, mengajak kepada Bapak Ibu sekalian untuk memotivasi santrinya ya, putra-putrinya Bapak Ibu, untuk selalu mengikuti pembelajaran di MTS As-Sakinah yang sudah dimulai dari jam 7 ya. Karena beberapa dari santri itu mengikuti pelajaran sudah siang Bapak Ibu. Nah, itu kan di sana adalah peran Bapak Ibu untuk membangunkan ataupun memotivasi anak-anak di rumah. Jadi barangkali ada yang belum tahu atau gimana gitu ya terhadap pembelajaran putra-putrinya. Jadi kelihatannya anak-anak nyantai. Kadang-kadang begitu Bapak Ibu, dan anak-anak kita udah anak SMP ya, sudah punya program sendiri gitu. Maksudnya apa? Ketika hal-hal atau informasi yang membuat anak-anak tidak nyaman menurut mereka disembunyikan oleh mereka. Nah, itu diantara kebiasaan anak-anak MTS, anak usia SMP ya, yang hal yang tidak membuat nyaman bagi mereka disembunyikan. Contohnya adalah ini, ketika mungkin Bapak Ibu tidak bertanya kepada anak-anaknya, ya sudah anak-anak cuek. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi pada kesempatan ini saya mengajak, mohon kepada Bapak Ibu sekalian untuk terus memotivasi anak-anak mengikuti pembelajaran dari pagi. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Kalau anak-anak tidak belajarnya dari pagi, itu semangatnya akan sangat kurang Bapak Ibu. Jadi semangatnya sangat kurang untuk pembelajaran berikutnya.
Tapi kalau anak-anak sudah dari pagi, sudah dibiasakan oleh Bapak Ibu untuk mengikuti pembelajaran dari pagi, ya anak-anak sudah mandi, sudah siap dengan baju seragamnya, dengan baju yang kalau kelas mungkin ada yang belum punya seragam, nah itu dengan baju yang rapihnya dari pagi. Nah, insya Allah itu pembelajarannya akan berjalan dengan semangat seterusnya. Karena kita sudah melihat beberapa anak yang dari pagi semangat itu semangat terus sampai mengikuti pelajaran berikutnya begitu. Tapi kalau anak-anak yang pembelajarannya ikutnya nanti jam 10 gitu ya, baru bangun jam 10 bisa jadi. Nah, itu ya mengikuti pelajaran ala kadarnya. Kemudian pelajarannya banyak yang ketinggalan. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi mumpung ini ketemu dengan Bapak Ibu di forum ini, saya ingatkan kembali bahwa pembelajaran kita untuk anak-anak itu dimulai dari jam 7 ya Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan dengan demikian walaupun anak-anak belajar di rumah, walaupun ada kekurangan-kurangannya itu tidak begitu banyak lah Bapak Ibu sekalian. Jadi ya dibandingkan dengan pembelajaran yang offline ya. Insya Allah mudah-mudahan kita akan segera melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas. Insya Allah kita tunggu surat izinnya ya Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang saya hormati, baik ini informasi pertama yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu untuk bersama-sama mendukung putra putrinya. Nah, sekarang kepada materi yang akan menjadi bahasan utama kita, yaitu tentang ANBK, Bapak Ibu sekalian. Oke. Saya ambil dulu yang ini Bapak Ibu sekalian ya. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk informasi awal ya, barangkali ini tentang ANBK, barangkali ada yang belum tahu sama sekali. Nah, ini informasi yang dapat saya sampaikan. Nah, ini ya, sekilas tentang ANBK. Nih, Bapak Ibu, informasi awalnya seperti ini, nanti akan saya jelaskan lagi lebih detailnya. Ya, Bapak Ibu sekalian, mohon disimak. Mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan nanti dapat memberikan pemahaman kepada Bapak Ibu tentang kebijakan-kebijakan pemerintah yang baru. Bapak Ibu sekalian, asesmen nasional. Apa itu asesmen nasional dan bagaimana dengan UN dan lain-lain ya. Asesmen nasional merupakan pengganti dari ujian nasional ya yang hubungannya dengan nasional ya. Namun akan diikuti tidak hanya oleh siswa tapi juga oleh guru dan kepala sekolah. Nah, pengganti di sini nasionalnya saja Bapak Ibu. Yang secara nasional hanya ini di periode sekarang ini. Jadi untuk ujian nasional sudah tidak ada lagi nanti ke depan, dan kemarin juga sudah seperti ini Bapak Ibu sekalian di tahun lalu. Cuman untuk lebih lebih detail, lebih ininya di tahun ini dilaksanakan oleh anak-anak. Asesmen nasional adalah evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk pemetaan mutu sistem pendidikan pada satuan tingkat pendidikan dasar dan menengah. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, jadi untuk asesmen nasional ini tidak harus anak-anak itu kemudian bimbel ataupun mempersiapkan sedemikian rupa sehingga mendapatkan nilai yang bagus gitu, tidak. Jadi tidak hanya untuk anak-anak, tetapi nanti ini untuk lembaga pendidikan ya, anak-anak juga lembaga pendidikan itu utamanya. Evaluasi tersebut, penilaian tersebut digunakan untuk instrumen asesmen kompetensi minimal. Ya, instrumen asesmen kompetensi minimal, ada AKM nanti ya. Kemudian survei karakter. Jadi yang evaluasi ini menggunakan ini yang pertama AKM, kemudian survei karakter dan survei lingkungan. Jadi yang terlibat di sini tidak hanya murid,
Tapi ada di samping murid ada guru dan kepala sekolah, kepala madrasah kalau di MTS ya. Siswa peserta AN asesmen nasional tidak perlu melakukan persiapan khusus seperti mengikuti bimbingan belajar atau bimbel ya. Guru dan siswa tidak perlu berlomba-lomba meningkatkan skor. Nah, ini. Jadi di sini kalau lihat tujuannya Bapak Ibu sekalian ini untuk menghilangkan stres orang tua atau siswa terhadap UN. Ya, ini bisa jadi pemerintah mengadakan program asesmen nasional ini adalah untuk menjawab tantangan itu, Bapak Ibu. Dulu kan sering dikritisi gitu ya, UN itu membuat anak stres dan lain-lain. Nah, seperti itu. Nah, ini jawaban sekarang. Tapi ini juga tentu nanti Bapak Ibu juga sudah paham mungkin terjadi polemik ya, ada yang setuju, ada yang enggak. Tapi inilah yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah kita saat ini, yang sedang kita laksanakan untuk khususnya MTS. Kemudian bersumber dari panduan operasional standar penyelenggaraan asesmen nasional 21, peserta yang bisa mengikuti AN adalah siswa kelas 8 yang MTS ya, yang tingkat SMP ini kelas 8. Jadi asesmen nasional itu tidak dilaksanakan oleh kelas 9 tetapi kelas 8 ya. Kelas 8 karena asesmen nasional itu tidak menentukan kelulusan itu tadi Bapak Ibu. Jadi asesmen nasional itu nanti di dalamnya ada AKM ya. Kemudian ada survei dan ada survei karakter dan ada survei lingkungan belajar. Nah, tujuannya adalah untuk perbaikan pada lembaga tersebut, gitu ya. Adapun siswa nantinya yang dipilih secara acak atau random di setiap satuan pendidikan dengan metode yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan. Nah, ini ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi yang memilih ini bukan kita, Bapak Ibu. Jadi anak-anak yang menjadi peserta dalam AKM ini adalah anak-anak yang sudah ditentukan oleh sistem gitu, Bapak Ibu. Kalau di kita ada EMIS, nah di sana ada data EMIS, kemudian ada nanti data untuk siswa yang secara online itu, dan data ini muncul, jadi anak-anak yang menjadi peserta AN ini muncul bukan dari kita, Bapak Ibu, asli dari Kemendikbud gitu ya, dari data yang kita sampaikan ke sana secara acak. Jadi siapapun yang kepilih itu bukan berarti ini kemudian terpilih gitu, bukan, tapi secara random. Jadi siapapun yang kepilih nanti harus melaksanakan itu. Dan kita di sini sebagai guru itu mempersiapkan anak-anak untuk mengikuti. Jadi harus kita siapkan juga gitu Bapak Ibu ya. Nanti anak-anak yang kepilih namanya di sana ya harus kita persiapkan baik dari gurunya ataupun dari Bapak Ibu yang mendukung di rumah. Nanti datanya insya Allah disampaikan oleh Walas ya. Di sini nanti juga akan insya Allah kita sampaikan juga. Nah, baik itu Bapak Ibu secara umumnya seperti itu. Kemudian nah, ini secara detailnya. Ini Bapak Ibu sekalian, untuk secara detailnya ini akan saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti akan menjadikan pemahaman kepada kita semua ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan. Tadi sudah saya sampaikan secara umum. Jadi apa sih asesmen nasional itu? Jadi asesmen nasional itu bukan seperti ujian nasional kemudian mengerjakan soal yang dibimbelkan nilainya kemudian harus gede semua dan lain-lain, tidak. Jadi anak-anak tidak perlu mempersiapkan bimbel kemudian
datang ke asesmen nasional itu dengan deg-degan, itu tidak perlu ya Bapak Ibu. Jadi untuk menghilangkan itulah intinya. Jadi ini adalah ajang atau evaluasi untuk lembaga pendidikan, untuk kita semua. Jadi untuk perbaikan berikutnya. Nah, ini asesmen nasional dirancang untuk memantau dan mengevaluasi sistem pendidikan dasar dan menengah. Sedangkan prestasi siswa dievaluasi oleh pendidik dan satuan pendidikan. Gitu. Jadi Bapak Ibu, untuk evaluasi semuanya tergantung kepada Bapak Ibu gurunya. Gitu Bapak Ibu ya, untuk kelas 9 nanti ketika anak-anak nanti kelas 9 seperti itu. Jadi maka di sini untuk yang nanti menjadi peserta asesmen nasional, persiapkan aja oleh Bapak Ibu, terutama adalah kesehatannya, kemudian anak-anak bisa datang ke sekolah, karena nanti insya Allah datang ke sekolah gitu ya. Dari sekian anak, 50 anak yang terpilih dari anak MTS As-Sakinah yang ditugaskan oleh sistem itu tadi ya, nanti akan kita bikin jadwalnya sesuai dengan jadwal yang sesi-sesi yang sudah ditentukan dari sana ya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi saya mohon untuk dipersiapkan aja untuk anak-anak yang nanti menjadi namanya dutanya gitu ya, menjadi dutanya untuk asesmen nasional ini. Nah, kemudian pijakan pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional itu pada pasal 57. Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Kemudian pijakan berikutnya adalah pasal 59 ayat 1, pemerintah dan pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap pengelola satuan jalur jenjang dan jenis pendidikan. Kemudian elemen kebijakan asesmen nasional. AN atau asesmen nasional hanya diikuti sebagian atau hanya merupakan sampel saja dari siswa yang dipilih secara acak dari kelas 8 kalau MTS ya, kalau MTS kelas 8, kelas Bapak Ibu sekalian. Jadi mungkin kemarin ada yang nanya-nanya, ini apa asesmen nasional? Nah, inilah jawabannya ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu kalau ada yang belum paham, silahkan sekarang ada fasilitas banyak ya Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu bisa lihat sendiri di informasi. AN, kemudian hasil dari elemen kebijakan ini, hasil atau dampak yang diharapkan adalah AN bukan evaluasi individu siswa, tuh kan ya. Jadi bukan untuk mengevaluasi masing-masing anak, bukan. Hasil AN dapat ditindaklanjuti oleh sekolah. Nah, kalau misalnya anak kita nanti hasil pekerjaannya kurang, nah itu menjadi tanggung jawab lembaga gitu ya untuk memperbaikinya, apa yang kurangnya. Misal dari sampel anak-anak yang mengikuti AN ini nanti nilainya kok jelek-jelek, nah itu berarti apa yang harus diperbaiki itu nanti menjadi tanggung jawab sekolah. Tidak menambah beban siswa kelas 6, 9, 12 tidak digunakan untuk PPDB. Jadi ini kelas 8 yang menjadi pelaksananya gitu ya, kelas 8 yang ditunjuknya, karena biar kelas 9-nya itu konsentrasi menyiapkan ujian akhir madrasahnya ya. Kalau di kita ujian akhir madrasah. Maka Bapak Ibu sekalian, saya berharap kepada Bapak Ibu sekalian untuk terus memacu putra-putrinya untuk nanti kelas 9 itu biar tidak keteter Bapak Ibu. Jadi dari kelas 8 sekarang kalau ada gejala anak-anak malas mengerjakan tugas, ya kan Bapak Ibu dapat informasi ya, informasi kemarin mungkin dapat informasi dari Walas bahwa nilai anak-anak itu ada yang kosong sama sekali gitu ya.
mungkin ada dari Bapak Ibu di sini yang putranya nilainya kosong, tidak pernah mengerjakan tugas. Nah itu saya mohon kepada Bapak Ibu untuk terus dimotivasi dan menghubungi gurunya atau walasnya gitu ya untuk terus memacu anak-anaknya. Karena kita kalau secara online gini kan nggak bisa ngejar Bapak Ibu ya. Nggak bisa dikejar. Begitu dipanggil kadang-kadang anak-anak itu malah dimatiin aja Bu. Sering saya itu hubungi anak-anak yang nilainya masih kosong itu. Ketika dipanggil oleh kita dihubungi, ditelepon, itu malah dibalikin lagi, nggak diterima gitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah itulah anak-anak lucu kadang-kadang. Anak-anak dasar ya gitu. Tapi nanti begitu sudah datang ke sekolah mereka, ya maaf Bu dan lain-lain lah, lucu lah pokoknya gitu ya. Dan Bapak Ibu sekalian, saya mohon bantuan kepada Bapak Ibu untuk anak-anak yang masih kurang nilainya untuk nanti dimotivasi oleh Bapak Ibu. Kemudian Asesmen Nasional 2021 digunakan sebagai baseline tanpa konsekuensi pada guru sekolah dan Pemda. Jadi ini dampak yang diharapkan adalah mengurangi kecemasan pemangku kepentingan. Ya biasanya kan dari masing-masing sekolah ataupun daerah itu pingin wilayahnya mendapatkan nilai yang besar ya kalau UN tuh rata-rata sekian harus kita dapat nih. Jadi semua sekolah di PUS harus nilainya seperti ini. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu yang kalau UN kan seperti itu. Jadi itu menghilangkannya. Seperti itu. Evaluasi kinerja tidak hanya berdasarkan skor rata, tetapi juga perubahan skor atau tren pada 1 tahun ke tahun berikutnya. Nah, dampak yang ingin diharapkan adalah evaluasi kinerja lebih adil karena memperhitungkan posisi awal yang beragam, berorientasi pada perbaikan, bukan pada perbandingan antar sekolah. Nah, ini garis bawahnya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita lihat program-program dari Kemendikbud yang sekarang ini adalah menyamaratakan Bapak Ibu. Ya termasuk pemilihan sekolah Bapak Ibu sekalian. Ini tinggal kita sekarang target kita kepada anak-anak itu apa. Bapak Ibu sudah tepat mengirimkan putra-putrinya ke MTS Sakinah yang insya Allah mereka akan diberikan bekal ngaji yang betul, ya ngaji yang betul. Kemudian diberikan juga anak-anak modal untuk bertingkah laku yang betul, insya Allah seperti itu, tentunya dengan dukungan Bapak Ibu. Ya. Kemudian AN dilaksanakan di semua sekolah. AN dilaksanakan setiap tahun dan dilaporkan pada setiap sekolah atau madrasah pada Pemda. Pemetaan dan potret mutu dari SMP atau SMA atau SD semuanya. Kinerja sistem terpantau secara berkala, kemudian habis AN digunakan untuk evaluasi diri. Hasil AN-nya digunakan untuk evaluasi diri. Nah, itu Bapak Ibu sekalian untuk AN ya. Dari sini mungkin Bapak Ibu sudah mulai tergambar ya bahwa oh ternyata AN itu seperti itu. Nah, kemudian asesmen nasional adalah evaluasi sistem pendidikan untuk mendorong dan memfasilitasi terjadinya perbaikan mutu pembelajaran. Nih, asesmen nasional yang tadi sudah saya sampaikan di awal itu terdiri dari 3 ya AKM. AKM ini yang anak-anak yang mengerjakan siswa, kemudian survei karakter ini guru, kemudian survei lingkungan belajar ini kepala madrasah. Tuh. Kemudian pemetaan berikutnya adalah pemetaan dan umpan balik bagi satuan dan dinas pendidikan. Tidak ada skor individu murid, guru, dan kepala madrasah. Dan yang diharapkan berikutnya adalah perbaikan proses pembelajaran dan pengelolaan satuan pendidikan. Jadi diharapkan dengan adanya asesmen nasional ini, diharapkan ada masing-masing lembaga pendidikan itu bisa memperbaiki
lembaganya masing-masing. Dan hasil berikutnya yang diharapkan adalah peningkatan karakter dan kompetensi peserta didik, ya, kompetensi peserta didik. Itu Bapak Ibu sekalian yang menjadi tujuan dari diadakannya asesmen di Kemudian hasil AN itu bermanfaat bagi kepala satuan pendidikan dan dinas pendidikan untuk melakukan, atau kalau kita di Kementerian Agama, ya, Kementerian Agama Bapak Ibu sekalian, untuk melakukan evaluasi diri dan perencanaan tindak lanjut perbaikan kompetensi dan karakter peserta didik sebagai tujuan. Jadi anak-anak kompetensinya ditingkatkan, tapi karakternya juga tingkatkan di sana. Ya, asesmen nasional memberikan umpan balik tentang kompetensi dan karakter peserta didik yang menjadi tujuan utama pembelajaran. Kepala satuan pendidikan atau kepala madrasah dapat mengevaluasi keberhasilan satuan pendidikannya dalam memfasilitasi pengembangan kompetensi dan karakter tersebut. Itu manfaatnya, ya Bapak Ibu. Kemudian ciri-ciri satuan pendidikan yang efektif. Asesmen nasional juga memberi gambaran tentang karakteristik esensi sebuah sekolah atau madrasah yang efektif dalam mengembangkan kompetensi dan karakter muridnya. Nah, ya Bapak Ibu sekalian, nanti untuk asesmen nasional itu harapannya itu seluruh lembaga, hanya untuk anak-anak saja. Jadi selain anak-anak yang berkarakter, kemudian kompetensi, kemampuan berpikir bagus, kecerdasannya bagus, itu juga karakter sosialnya juga bagus. Nah, seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, murid, guru, dan sekolah tidak perlu melakukan persiapan khusus untuk menghadapi AN ini. Yang diperlukan adalah merefleksikan dan memperbaiki mutu pembelajaran. Ya, itu ya Bapak Ibu. Kemudian nih, yang pertama, murid tidak perlu menyiapkan diri secara khusus untuk AN. Ya, murid kelas 6 untuk SD, ya, kelas 9 untuk SMP, kelas 12 untuk SMA, atau untuk MA bisa fokus pada ujian madrasah dan seleksi masuk ke jenjang pendidikan berikutnya. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, jadi benar apa yang saya sampaikan tadi, bahwa tujuan pemerintahan di sini adalah dalam rangka menghilangkan itu, ya, stres orang tua, stres anak, ya, dalam menghadapi ujian, gitu ya Bapak Ibu. Jadi nanti kalau sekarang yang menentukan kelulusan itu adalah guru, maka saya mengajak sekali lagi kepada Bapak Ibu untuk anak-anak benar-benar mengikuti apa yang diberikan, apa yang diperintahkan, terutama dalam tugas-tugas sekolahnya dari guru, gitu ya. Intinya melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Itu saja sebenarnya Bapak Ibu. Ya, untuk anak-anak sekarang sampai nanti lulus. Karena Bapak Ibu sekalian, apalagi dalam pembelajaran online seperti ini, itu Bapak Ibu guru itu tidak menuntut banyak kepada anak-anak Bapak Ibu. Yang disyaratkan adalah minimal anak-anak mengerjakan tugas itu sudah luar biasa, ya, cepat. Ketika dikasih tugas cepat mengerjakan, nah, itu sudah angka 9, ya, 85 itu sudah dikantongin, ya, terutama untuk pelajaran-pelajaran yang selain matematika, IPA yang menggunakan teori, harus hitung-hitungan. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Yang penting anak-anak mengerjakan dan nyambung yang dijawabnya. Nah, itu udah nilainya insya Allah, ya. Jadi intinya sekarang kendalanya itu anak-anak malas mengerjakan tugas itu secara online begitu Bapak Ibu. Ya. Tuh, maka saya terus berharap pada Bapak Ibu untuk memotivasi anak-anak. Kemudian yang kedua, untuk guru ini meningkatkan kemampuan melakukan asesmen serta melakukan pembelajaran yang menumbuhkan daya nalar
dan karakter secara lebih utuh. Dengan asesmen itu diharapkan seperti itu. Kemudian untuk sekolah memfasilitasi guru untuk melakukan refleksi dan perbaikan pembelajaran serta memanfaatkan hasil asesmen nasional untuk evaluasi dan perencanaan program. Nah, itu nanti dari asesmen nasional yang sudah kita lakukan, kekurangannya di mana nanti akan bersama-sama kita perbaiki. Ya, Bapak Ibu semua, kita dari sekolah tidak bisa sendiri untuk memperbaiki mutu daripada pembelajaran di MTS Sakinah ini, khususnya kita harus bersama-sama Bapak Ibu sekalian. Jadi mohon dukungan dari Bapak Ibu tentunya. Kemudian untuk dari segi orang tua tidak perlu mencari bimbingan belajar atau buku-buku latihan AN. Lebih baik dorong anak untuk membaca secara luas dan mengembangkan minatnya secara mendalam. Jadi gitu Bapak Ibu sekalian, tidak usah anak-anak ditekan-tekan tuh harus nilai sekian gitu ya Bapak Ibu. Yang penting anak-anak itu punya tanggung jawab Bapak Ibu, itu penting. Tanggung jawab itu ya tadi ketika dikasih tugas dikerjakan, itu adalah tanggung jawab dari anak-anak. Kemudian dia jujur melaksanakan tugas. Tidak harus orang tuanya yang mengerjakan, tapi harus anak justru. Kan anak yang jangan sampai ketika nanti pembelajaran di rumah seperti ini, kemudian nanti orang tua yang mengerjakan, anak nggak mau mengerjakan malah orang tuanya mengerjakan. Nah itu berarti anaknya kapan belajar, gitu ya. Dan kan sesi belajar atau periode sekarang yang belajar adalah anak, gitu bukan orang tua. Asesmen nasional dilaksanakan di madrasah atau sekolah dan program pendidikan kesetaraan jenjang dasar dan menengah. Ini peserta didik kelas 5 untuk SD, 8 untuk TK ya. Nah, 45 murid SMP atau MTS ya yang dipilih secara acak untuk menjadi peserta tes dan kuesioner diisi secara daring dan semi daring dengan prosedur standar. Kemudian untuk pendidik, semua pendidik di suatu satuan pendidikan diminta menjadi responden AN. Pendidik itu guru ya Bapak Ibu sekalian, diberi waktu 2-4 hari selama periode pelaksanaan AN di satuan pendidikannya untuk melengkapi kuesioner survei di lingkungan belajar secara daring dan mandiri. Kemudian kepala madrasah juga, semua kepala madrasah di satuan pendidikan diminta menjadi responden juga sama dengan guru. Kepala diberi waktu 2-4 hari selama periode pelaksanaan AN untuk melengkapi kuesioner survei di lingkungan belajar secara daring dan mandiri. Nah ini Bapak Ibu sekalian ya sudah semakin kebayang ya Bapak Ibu pelaksanaan asesmen nasional itu seperti apa. Nah kemudian kepesertaan ini tadi sudah disampaikan juga tadi untuk SMP MTS kelas 8 itu pesertanya maksimal 45. Kemudian ada tambahan 5. Jadi seperti yang mungkin Bapak Ibu sudah terima informasinya bahwa anak-anak yang dipilih untuk menjadi peserta AN itu terpilih 50 siswa. Jadi 45 siswa aslinya, kemudian ada cadangan 5 Bapak Ibu sekalian. Semua sudah resmi terpilih di situ, nanti tinggal jadwalnya nanti disampaikan. Di situ juga sudah ada di daftar itu langsung dengan jadwalnya. Dan kartu juga di MTS untuk pelaksanaan gladi bersih ini juga sudah kita print ya, kemarin sudah ada di. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, sedangkan untuk kepesertaan ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa pesertanya adalah siswa yang terpilih secara acak, kemudian guru dan kepala madrasah semuanya harus mengisi seperti itu. Kemudian ini pelaksanaan AN untuk pendidik dan kepala satuan pendidikan di lingkungan belajar seperti ini Bapak Ibu sekalian. Jadi
pelaksanaannya secara mandiri menggunakan aplikasi yang berbeda dari peserta didik. Kemudian, nah ini dilaksanakannya sesuai dengan protokol kesehatan tentunya. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadwal persiapan dan pelaksanaan AN berjenjang. Nah, ini untuk kita yang akan kita laksanakan sekarang adalah pelaksanaan gladi bersih ya Bapak Ibu sekalian. Gladi bersih untuk pelaksanaan asesmen nasional. Untuk SMP atau MTS itu dilaksanakannya di bulan September ini Bapak Ibu sekalian. Kebetulan kita jadwalnya adalah tanggal 15-16 itu Bapak Ibu sekalian. Dan September antara tanggal 13 sampai 16 kan. Dan kita melaksanakannya itu di tanggal 15-16 September ya untuk gladi bersih. Nanti akan disampaikan oleh Pak Dede hal-hal yang lain. Baik Bapak Ibu sekalian, yang perlu saya sampaikan rupanya ini ya. Tapi dari situ saya berharap kepada Bapak Ibu sekalian untuk bisa memahami gitu ya apa asesmen nasional. Jadi tidak perlu khawatir atau hal-hal yang lain tentang asesmen nasional ini. Yang pasti ini sudah dirancang sedemikian rupa oleh Kemendikbud dan kita sebagai Kemenak ya dari lembaga pendidikan yang ada di Kemenak tentu mengikuti untuk hal-hal program Kemendikbud kita juga tidak boleh ketinggalan Bapak Ibu. Jadi kita juga mengikuti program dari Kemendikbud gitu. Baik Bapak Ibu sekalian, rupanya itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ini waktunya juga sudah cukup lama. Nanti akan disampaikan teknik yang lainnya oleh Pak Dede sebagai proktor di MTS Sakinah. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf bila ada khilafnya. Itu yang bisa saya sampaikan. Harapan saya kita bersama-sama bisa memahami program ini karena memang masing-masing menteri beda programnya ya Bapak Ibu sekalian. Kalau kemarin kurikulum kita kurikulum 2013 ya. Kemudian dengan UN-nya, nah sekarang udah tahun kedua ini UN, bahkan tahun ketiga ya. Sekarang anak-anak ini yang periode sekarang ini tidak ada lagi UN, tidak ada AN. Kemarin kan masih belum tahu apa itu AN. Mudah-mudahan dengan penjelasan yang sangat terbatas dari saya ini, Bapak Ibu sekalian bisa sedikit mencerahkan itu, memahami. Baik Bapak Ibu sekalian, kalau nanti ada yang perlu ditanyakan, Bapak Ibu silahkan ditanyakan. Kami juga kalau bisa jawab kami jawab, kalau tidak nanti akan kami catat untuk ditanyakan kepada yang lebih memahami tentang AN. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf bila ada khilafan. Itu saja yang bisa saya sampaikan, Bu Rosi sebagai MC. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ina yang telah memberikan pemaparannya tentang asesmen nasional berbasis komputer untuk tahun 2021. Nah, mudah-mudahan Ibu Bapak Wali Murid kelas 8 udah istilahnya udah sedikit ada gambaran apa itu tentang AN. Nah, sebenarnya untuk informasi lebih jauh lagi, nah bisa dilihat di webnya ANBK Kemendikbud .go.id. Jadi sebenarnya kalau Ibu Bapak Wali Murid ingin lebih tahu apa itu tentang ANBK, jadi sebenarnya bisa diakses di ANBK Kemendikbud .go.id. Dan di sana juga udah ada beberapa istilahnya ada beberapa penjelasan sampai dengan ke contoh soal untuk ANBK. Dimana kan kalau melihat itu di ANBK itu kalau untuk anak itu ada beberapa
istilahnya kan sekarang itu lebih menitikberatkan kepada literasi dan numerasi. Mungkin nanti bisa dilihat-lihat bagaimana contoh soalnya. Terima kasih sekali lagi untuk Bu Ima yang telah memberikan pemaparannya. Berikutnya adalah pemaparan teknis tentang pelaksanaan ANBK untuk MTS Asakina yang akan disampaikan oleh Proktor MTS Asakina yaitu Pak Dede Samsur Rahim SSY. Nah sebelumnya saya ingatkan dulu, silahkan Ibu Bapak Wali Murid yang sudah hadir di sosialisasi ini untuk mengisi absen, di mana bisa dilihat linknya di kolom chat. Nah, silahkan sambil mendengarkan pemaparan, tidak lupa untuk mengisi absennya. Baiklah, untuk pemaparan teknis akan disampaikan oleh Pak Dede Samsur Rahim. Kepada Pak Dede, dipersilahkan Pak Dede. Pemaparan Pak Dede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu pembawa acara yang sudah mempersilahkan saya, memberikan saya waktu untuk menyampaikan satu hal, dua hal mengenai kegiatan asesmen nasional atau ANBK ini. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala, kemudian kepada Bapak Ibu Wali kelas 8, serta yang terhormat Bapak dan Ibu Wali Murid Ananda kelas 8 yang saya hormati. Tidak lupa salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada sahabatnya, kepada kerabatnya. Insya Allah kita termasuk di dalamnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk kegiatan asesmen nasional atau ANBK, tadi alhamdulillah sudah disampaikan oleh Ibu Kepala mengenai apa itu ANBK, apa itu asesmen. Insya Allah saya yakin Bapak Ibu semua sudah memahami tentang kegiatan ANBK ini. Sebelumnya saya mau share dulu, share screen ya. Sebentar. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, bisa dilihat di layar Bapak Ibu semuanya. Ini adalah website ya, website kegiatan ANBK yang insya Allah ini bisa Bapak Ibu buka, Bapak Ibu bisa Bapak Ibu cek, dilihat ya. Ini tentang apa itu ANBK, kemudian mengenai statistiknya ya, pesertanya berapa, jumlah pesertanya dan lain sebagainya, lini masanya. Jadi tanggal-tanggal penting yang harus diingat oleh Bapak Ibu ini mengenai tentang kegiatan ANBK serta satuan pendidikan apa. Nah, ini alhamdulillah untuk MTS Asakina ini sudah terdaftar dan sudah bisa melaksanakan kegiatan ANBK serta contoh soal ANBK mulai dari numerasi, literasi teks visi serta literasi teks informasi yang insya Allah bisa Bapak Ibu akses. Untuk kegiatan ANBK ini, insya Allah ini akan dilaksanakan pada untuk jenjang MTS. Sebentar Bapak Ibu. Nah, untuk jenjang MTS, insya Allah kegiatan ANBK itu akan dilaksanakan kalau untuk hari ini, untuk pekan ini, itu akan dilaksanakan kegiatan yang disebut dengan simulasi. Jadi simulasi ini belum belum kegiatan yang utamanya. Ini hanyalah kegiatan kalau acara itu seperti gladi-resik. Kegiatan simulasi ini dilaksanakan supaya anak-anakku semua yang mengikuti kegiatan ANBK bisa mengikuti ANBK secara lancar sehingga ketika pas pelaksanaannya tidak kalau kata orang Sunda itu ngatop gitu, tidak meraba gitu. Jadi langsung bisa melaksanakan kegiatan ANBK secara langsung. Untuk kegiatan pelaksanaan ANBK, untuk pelaksanaan simulasi, insya Allah untuk simulasi di MTS Asakina itu masuk ke pelaksanaan gladi gelombang kedua ya, yang akan dilaksanakan pada tanggal 15 dan 16 September. Jadi sekitar kalau tidak salah itu di hari Rabu sampai Kamis. Jadi pelaksanaannya hanya 2 hari.
Dan untuk pelaksanaan ANBK ini dibagi menjadi 3 sesi Bapak Ibu. Satu di gelombang kedua itu pada tanggal 15 dan 16 itu akan dilaksanakan 3 sesi. Satu hari itu dibagi menjadi 3 sesi pelaksanaan. Sebentar, nah ini sesi. Nah, pengaturan sesi ini kalau tidak salah ini sudah ada di apa namanya? Yang kemarin diinfokan ke Bapak Ibu ya mungkin ya. Bu Ima, Bu Aci ya. Sesi berapa gitu? Sesi berapa hari ini? Ya, udah di-share-kan kepada Ibu Bapak Wali kelasnya, mungkin nanti bisa menghubungi langsung Ibu Bapak Wali kelasnya. Insya Allah ini udah di-share-kan ke Ibu Bapak Wali kelas ya. Untuk kegiatan pelaksanaan mungkin Ananda ini di sesi berapa, di hari apa, sesi berapa, ya di hari berikutnya sesi berapa. Jadi pelaksanaannya hanya 2 hari. Jadi setiap siswa itu dibagi menjadi 3 sesi. Dari total 50 siswa, jadi satu sesinya itu hanya boleh dihadiri hanya sebanyak 15 saja Bapak Ibu, 15 orang saja. Jadi tidak lebih dari 15 orang. Kalau berlebih dari 15 orang, kemarin ketika pelaksanaan kegiatan sosialisasi ANBK, apabila terjadi error dan lain sebagainya, pihak pusat itu tidak akan mengakomodir gitu seperti itu. Jadi sehingga yang sudah ditetapkan oleh pusat itu hanya 15 dan untuk peserta itu tidak seluruhnya Ananda kelas 8 ya, baik putra maupun putri, tapi ini adalah Ananda kelas 8 yang menjadi sampling atau dipilih oleh sistem ANBK yang semuanya sudah sudah diinput di emis di BON. Padahal kami juga menginputnya itu nggak cuma 50. Seluruh siswanya kami input mulai dari kelas 7, kelas 8, kelas 9 sudah diinput, tapi dikarenakan sistem hanya mengizinkan sebanyak 50 peserta sehingga pelaksanaannya itu hanya 50 saja. Jadi tidak semua, dan anak-anak ini adalah sampling. Anak-anak yang dipilih oleh sistem disebutnya sampling. Dan di antara sampling juga ada yang menjadi cadangan. Jadi diharapkan anak-anak yang sampling ini yang menjadi sampling kegiatan ANBK ini bisa melaksanakan kegiatan ANBK secara utuh ya selama selama 2 hari, dari mulai hari pertama sampai hari kedua. Dan bagi anak-anak Bapak Ibu semua yang apabila tidak terdaftar di sini atau kegiatan ANBK, sebelumnya saya mohon maaf karena kemarin ketika pelaksanaan sosialisasi yang bisa mengikuti hanya yang terdaftar di website ANBK yang sudah di-generate oleh sistem. Jadi mungkin nanti kalau misalnya ada lagi kegiatan seperti ini, anak Bapak Ibu mungkin bisa untuk mengikutinya kembali. Itu tergantung dari sistem Bapak Ibu. Jadi kami juga sebenarnya tidak bisa melakukan apa-apa mengenai kegiatan ini. Ya, tidak bisa tidak bisa mengikut data siswa secara langsung. Kalau kegiatan UN, kalau 2 tahun yang lalu, itu semua siswa itu mengikuti. Cuman kebijakan yang baru sekarang, kebijakan dari Bapak Menteri Pendidikan yang baru, yaitu kegiatan ANBK ini hanya sampling saja. Jadi hanya dipilih secara acak, jadi tidak sekelas, misalnya kelas 8A semua tidak, 8B semua tidak. Jadi seluruhnya dari 8A sampai 8B, putra maupun putri ini diacak secara langsung oleh sistem. Tidak diacaknya tidak misalnya 8A berapa orang, 8B berapa orang, tidak ya Bapak Ibu. Ini diacaknya itu tidak ada panduannya gitu. Jadi pengacakannya itu langsung oleh dari Kemendikbud sendiri. Untuk pelaksanaan, insya Allah kegiatan pelaksanaan ANBK itu akan dilaksanakan simulasinya itu nanti pada hari Rabu dan Kamis. Jadi anak-anak yang sudah mendapatkan kartu ujian atau kartu hak login itu datang 15 menit sebelum kegiatan, paling lambat itu 15 menit sebelum kegiatan ANBK, supaya tidak terlalu lama menunggu karena kan tidak boleh
bergerombol ya Bapak Ibu yang mungkin ya. Jadi tidak boleh ada kerumunan sehingga untuk datangnya itu diharapkan tepat pada waktunya 15 menit sebelum kegiatan itu sudah hadir, sudah ada di sekitar lokasi. Dan ketika waktu pelaksanaan tiba, anak-anak sudah bisa langsung mengikuti kegiatan AMBK. Begitu Bapak Ibu, itu untuk teknis pelaksanaan. Dan untuk teknis tempat AMBK, insya Allah itu akan dilaksanakan di gedung MI As-Sakinah. Asal mulanya kami akan melaksanakannya di lab komputer, tapi dikarenakan pengaturan dari AMBK sendiri itu memerlukan pengaturan yang berbeda dari UMBK sehingga harus melaksanakannya di tempat yang lain menggunakan komputer yang fisik gitu. Jadi Bapak Ibu semua anak-anaknya akan melaksanakan di MI. Mungkin seperti itu saja untuk pelaksanaan. Dan untuk nanti pelaksanaan utamanya, pelaksanaan AMBK secara langsungnya atau ke kegiatan utamanya, insya Allah itu akan dilaksanakan pada tanggal 6 sampai 7. Kan kalau misalnya keluar dari sekolah itu terus pindah gitu kan ya, dari sekolah yang lamanya kita harus ada administrasi yang dibayar. Nggak ada di mana-mana juga. Aku udah nanya temen, nggak ada. Itu kan urusan sana, Pi. Nah, jadi untuk kegiatan AMBK insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 6 sampai 7 Oktober. Nah, ini untuk gelombang 2 karena untuk MTS Sakinah itu masuknya ke gelombang 2, tidak gelombang pertama. Nah, ini yang utamanya. Jadi setelah AMBK dari SMK dan SMA ya atau SMA atau MA ya, insya Allah untuk jenjang SMP, MTS itu akan dilaksanakan pada tanggal 4 sampai 7. 4 sampai 5 itu untuk gelombang 1 serta 6 sampai 7 untuk gelombang kedua. Mungkin seperti itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai kegiatan AMBK. Insya Allah untuk secara teknis langsung di lapangan nanti akan langsung diarahkan oleh dokter dan juga oleh teknisi bagaimana cara pelaksanaan kegiatan AMBK kepada peserta AMBK. Mungkin seperti itu saja Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu guru serta Ibu Oci dan Bu Ima, hal yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Dede yang telah memberikan pemaparan teknis pelaksanaan AMBK untuk MTS As-Sakinah tahun 2021. Mudah-mudahan dengan pemaparan tadi kita semua baik ibu bapak guru di sekolah maupun ayah bunda yang di rumah bisa sama-sama kita saling mempersiapkan untuk suksesnya kegiatan AMBK, terutama nanti untuk kegiatan simulasi yang akan dilaksanakan pada hari Rabu dan Kamis, yaitu pada tanggal 15 sampai 16 September 2021, di mana ini akan terbagi menjadi 3 sesi. Mungkin nanti untuk pemberitahuan lebih lanjutnya akan diberikan oleh sekolah melalui ibu bapak wali kelasnya masing-masing. Nah, berikutnya adalah sesi tanya jawab mungkin kepada narasumber Pak Dede dan Bu Ima nanti akan bersiap untuk memberikan penjelasan jika seandainya ada tadi pemaparan yang kurang atau belum dipahami. Silahkan bagi yang ingin bertanya boleh langsung menuliskan di kolom chat atau boleh juga raise hand atau boleh langsung membuka mikrofonnya. Untuk pertanyaan pertama mungkin satu-satu atau bagaimana ditambung dulu 3. Bu Ima, Pak Dede, apa bisa langsung dijawab gitu? Siapa yang bertanya langsung dijawab saja. Gimana Bu Ima? Ya gitu kayaknya Bu, kalau ada yang bertanya langsung dijawab. Oh iya, baiklah untuk pertanyaan pertama silakan bagi Ibu Bapak Wali Santri yang ingin bertanya, silakan siapa? Apakah ada yang ingin bertanya?
Atau mungkin udah cukup paham, Gina? Bu Sudah Ima, paham. ada yang ingin bertanya, mangga, Ibu Bapak Wali Santri? Tidak ada. Kayaknya udah paham, Bu ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Baru- Kalau seandainya baru udah ini. paham, karena kan sebenarnya mengenai bagaimana itu AN atau apa sebenarnya kan udah bisa diakses gitu. Siapa aja gitu anak-anak yang mengikuti ANBK dari sekolah MTS As-Sakinah kan dengan cara tadi Pak Dede udah membuka linknya, jadi bisa dilihat di ANBK Kemendikbud Go ID. Di sana kan udah lengkap sekali sekolah mana, anak-anaknya siapa, sampai ke contoh soal. Jadi contoh soal untuk ANBK ini yang dimana terdiri dari untuk anak-anak itu, untuk santri-santri kita itu terbagi menjadi AKM, soal AKM, kemudian survei karakter, kemudian survei lingkungan. Demikian juga untuk Bapak Ibu guru. Kalau Bapak Ibu guru itu semua yang mengajar di MTS As-Sakinah wajib mengikuti, begitu kan Bu Ima? Kalau guru-guru mah semuanya wajib, sementara Semua harus. ya kalau anak-anak itu sampel dari sistem sebanyak 45. Ya karena jumlah anak-anak di MTS As-Sakinah itu lebih dari 45, berarti kan dipilih secara acak dan tidak ada kriteria tertentu dalam pengambilan sampling. Jadi kita nggak tahu gitu, itu kan istilahnya mah ya seperti lotre aja gitu, siapa yang keluar mungkin secara sistem kayak gitu. Jadi mudah-mudahan kita bisa saling mempersiapkan, apalagi ini pada saat pelaksanaan simulasi. Pada saat simulasi itu suasana sekolah itu kan masih belum PTMT ya Bu Ima, jadi mungkin nanti kita atur anak-anak mudah-mudahan semuanya datang tepat waktu. Jadi kan ininya berhubungan dengan istilahnya kesiapan kita, di mana pada saat pelaksanaan kita itu belum PTMT, tapi anak-anak wajib hadir sesuai dengan sesinya. Jadi kita masih ada 2 hari lagi, 2 hari efektif, Senin dan Selasa, untuk saling mengkoordinasikan persiapan ANBK. Bu Ima atau Ibu Bapak Wali Santri mungkin ada yang ingin bertanya atau nanti cukup ke wali kelas ya pertanyaannya. Jadi gimana-gimananya? Bu Oci, maaf mau bertanya. Iya, mangga, Mama Alia, mangga dipersilakan. Terima kasih. Mohon izin bertanya, walaupun anak saya belum di kelas 8, ini berkaitan dengan penjelasan. Ya Bu. Iya Bu, itunya diulang lagi mungkin pertanyaannya Mama Alia. Sesi yang 3 itu, atau mereka dipanggil dadakan gitu ke sekolah gitu Bu. Terus ini kan berkaitan dengan masih belum PTM ke sekolah. Apakah nanti siswa yang hadir ini harus membawa surat izin dari orang tua gitu ya, dalam arti kalau kondisi sehat otomatis kan bisa hadir gitu. Kalau misalkan tiba-tiba berhalangan, nah itu karena kondisi kesehatan misalkan ataupun kondisi yang lainnya darurat, nah itu bagaimana Ibu? Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Baik. Bu Ima silakan untuk pertanyaan dari Mama Alia. Ya Bu, terima kasih atas pertanyaannya. Begini Bu, untuk anak-anak kan daftarnya sudah ada Bu. Jadi anak-anak itu sekarang juga sudah ada Bu daftarnya, tadi yang disampaikan oleh Pak Dede, itu daftar anak-anak yang sesi-sesinya juga sudah ada semuanya ya Bu Oci ya. Pak Dede ya sudah ada, bahkan kita juga dari sekolah sudah mencetak nomor sesuai dengan sesinya gitu. Kita kartu juga. Ya, kartunya sudah ada, dari kita cetak. Nah, nanti anak-anak diberitahu jadwalnya sesuai dengan jadwal sudah jelas semuanya Bu. Jadi nanti tinggal anak-anak kita atur hadirnya aja ke sekolah seperti itu Bu. Kemudian kalau ada anak-anak yang nggak bisa hadir, kan ini ada cadangan 5 Bu. Jadi kita itu 45 sebenarnya kan 3 sesi Bu. 45 siswa, masing-masing sesi itu 15. Tapi ada cadangan 5. Nah, seandainya ada anak yang
yang ketika pas pelaksanaannya itu sakit atau berhalangan untuk hadir, ya diambil yang cadangannya. Seperti itu, Ibu. Jadi sudah disiapkan sedemikian rupa untuk anak yang inti yang mengerjakannya dan kemudian cadangannya. Begitu Ibu Ali yang bisa saya dapat jelaskan. Ya, berarti yang 5 orang ini mereka sudah diatur juga ya Bu ya untuk hadir di 2 hari. Ya, untuk hadir, ya hadirnya sama ya. Jadi kalaupun dia hadir, mungkin kalau misalnya yang intinya hadir semua, berarti dia hanya sebagai cadangan saja, seperti itu. Jadi gitu Bu. Jadi intinya teh bukan apa ya, anak-anak kemudian harus benar mengerjakan tugas seperti itu kan ya, tidak membawa beban gitu Bu. Ketika datang ke sekolah itu anak tidak membawa beban apa-apa, ya sudah mengerjakan aja soal sesuai kemampuan. Nah seperti itu. Jadi untuk yang tidak bisa hadir kemudian digantikan aja sama yang hadir, kemudian untuk yang datang kemudian tidak mengerjakan ya nggak masalah gitu, karena memang itu cadangan. Seperti itu Bu. Mungkin termasuk materinya ini kan ada di chat, ada pertanyaan. Oh ya. Apakah kompetensinya semua mapel? Jadi mungkin bisa dijelaskan juga kepada orang tua harus belajar materi apa saja. Oh ya. Nah ini untuk materinya itu kan tadi ada 2 macam ya. Jadi seluruh pelajaran itu dijadikan dipilah menjadi 2 macam Bu. Ada literasi, ada numerasi. Ya Bu Aci ya, seperti itu ya. Betul. Nah mungkin ini lebih dijelaskan oleh Bu Aci seperti apa untuk materinya nih. Ya, enggak. Mungkin ini juga karena istilahnya kita juga baru mengikuti dan sebenarnya ini kan tidak membebani. Diibaratkan ini mah kan seolah-olah kita harus mengisi kuesioner survei secara wajib. Jadi istilahnya mah diisi sebisanya saja. Nah, ini kalau untuk jadi soal, ini jenis soal literasi dan numerasi. Yang namanya literasi itu kan kadang-kadang istilahnya bukan ke pembelajaran Bu, kalau kan kita juga istilahnya mah guru juga pernah ikut asesmen guru ya, itunya waktu 2 tahun berturut-turut kan, kalau guru juga pernah istilahnya mah pernah mengikuti AKG ya, asesmen kompetensi guru. Nah itu juga sama jenis soalnya itu literasi dan numerasi. Nah yang saya alami untuk literasi itu biasanya kan berhubungan dengan pelajaran bahasa Indonesia. Tetapi bukan pelajaran bahasa Indonesia yang dipelajari. Demikian juga untuk numerasi. Numerasi biasanya berhubungan dengan matematika, tetapi bukan matematika yang kita pelajari. Jadi yang bersifat umum, yang bersifat logika, biasanya istilahnya pernyataan-pernyataan yang bersifat logika. Nah, biasanya kalau untuk soal literasi itu yang saya alami itu istilahnya mah berbentuk pernyataan-pernyataan soal dalam bentuk cerita yang lumayan cukup panjang, tetapi inti yang ditanyakannya itu sangat simpel. Mungkin hanya sebatas kesimpulan dari cerita tersebut seperti itu. Jadi kita mau membekali anak juga materi apa. Jadi istilahnya mah kehati-hatian dalam membaca seperti itu kalau untuk soal literasi. Terus kalau untuk numerasi ini berkaitan dengan matematika, tapi tidak matematika matematika banget gitu ya. Sesuai dengan apa yang dipelajari. Kadang-kadang ini berdasarkan soal cerita. Misalnya berbelanja ke pasar, dikasih uang berapa, belinya apa, nanti kembaliannya berapa. Atau yang berhubungan dengan pola keteraturan bilangan. Misalnya itu dari 1 ke 3 ke 5 ke 7, nanti pertanyaan itu titik-titik. Jadi kan istilahnya itu logika berpikir aja gitu kalau numerasi. Demikian juga kalau literasi. Jadi pembekalan apa yang mesti disiapkan di sekolah ya, karena jenis soalnya juga istilahnya itu tidak bisa kita tebak. Istilahnya mah kadang-kadang kita juga akhirnya mah mungkin kalau ibu bapak yang dulu pernah ikut tes-tesan gitu, baik itu di lembaga pemerintahan atau di lembaga swasta. Nah, soal-soal seperti itu, jadi itu literasi dan numerasi itu. Jadi istilahnya mah ketelitian dalam membaca setiap pernyataan.
Mungkin begitu Bu Ima kalau menurut Ya. pengalaman saya. Jadi kan kita memberikan memberikan pembekalan juga hanya sebatas memberikan pembekalan mental. Mudah-mudahan istilahnya itu pada saat hari H-nya anak-anak dalam keadaan sehat, datang sesuai dengan sesinya, tidak usah geber, Panik. ya, Tidak usah panik. takut salah jawab. Jadi nyantai aja gitu ya, rezekian lah istilahnya, karena nanti juga ini kan namanya asesmen nasional itu bukan untuk menilai nilai perorangan, nilai anak perorangan, tapi ini lebih difokuskan untuk penilaian ke lembaga untuk peningkatan mutu pendidikan ya. Seperti itu mungkin Bu. Ya, Ibu, seperti itu. Jadi intinya anak-anak itu dapat memahami bacaan yang begitu panjang, kemudian dia bisa menyimpulkan dengan baik, ya itu untuk literasinya begitu. Kemudian untuk numerasi, anak bisa menghitung dengan baik, nah gitu, memahami bahasa matematika, mungkin seperti itu ya Bu. Iya. Jadi tidak Betul. materi-materi tertentu Ya. tidak juga gitu. Jadi Ya. hanya literasi dan numerasi, baca dan ngitung. Ya. Gitu Ibu. Betul. Ya, jadi begitu ini Ibu, terima kasih. untuk contoh soalnya kan ini bisa diakses di Pusmenjar Kemendikbud, masih di link itu, di link INBK Kemendikbud. Kalau ini kalau membuka link itu tidak perlu login, jadi langsung aja dibuka, nanti juga terbuka gitu. Karena ini istilahnya mah bukan data sekolah yang dibuka, istilahnya mah bukan data lembaga secara personil gitu, tapi ini masih memberikan informasi secara umum. Seperti itu. Mungkin ada lagi ya, nanti pertanyaan kepada anak-anak mungkin nanti kita dari Walas nanti diinformasikan ya Bu, yang tadi yang link yang diberikan oleh Pak Dede untuk anak-anak bisa melihat soal-soalnya seperti apa, biar tergambar oleh anak-anak, dan nanti insya Allah kalau anak-anak mungkin nggak ngerti atau apa dibimbing ya oleh Bapak Ibu Walas, dan nanti ya Bapak Ibu guru yang nanti berhubungan dengan soal tersebut. Mungkin seperti itu Bu Aling, terima kasih. Terima kasih Bu Ima, Bu Oci. Ya, Sami-sami. Ada lagi yang akan bertanya? Silahkan. Kayaknya udah Bu Oci, udah diwakili oleh Bu Aling ya. Iya. Karena memang itu tadi yang mungkin menjadi pertanyaan mayoritas Bapak Ibu tadi juga sama yang disampaikan oleh Bu Aling tadi. Seperti itu, selain sudah memahami apa itu ANBK dan bagaimana teknisnya gitu. Jadi mungkin di sini itu minta kerjasama supaya anak hadir tepat waktu, dan anak yang masuk ke yang utama itu bisa hadir, karena kan ini kuesioner atau survei untuk sekolah. Nah, kalau misalnya nggak hadir, mohon nanti Bu Ima mungkin kepada Ibu Bapak Wali Murid kalau berhalangan karena sakit, jadi mungkin 1 hari sebelumnya, biar yang cadangan itu kan harus mempersiapkan diri, mungkin Bu Ima gitu. Jadi biar ada koordinasi, karena jika pada hari pertama yang mengerjakan cadangan, berarti hari keduanya juga harus cadangan lagi gitu kan, harus nama yang sama. Seperti itu mungkin Bapak Ibu. Jadi mohon anak-anaknya pada sehat, kemudian bisa datang tepat pada waktunya gitu. Jadi datang 15 menit sebelum jadwalnya. Jadwal yang ditentukan. Ya, kalau dilihat ini kan sesi 1 itu dimulai pada pukul 7:30, kemudian kalau sesi 2 itu dimulai pukul 10:40, kemudian sesi 3 itu dimulai pada pukul 14:20. Mungkin nanti akan diberikan di-share-kan kartu ujiannya, sehingga nanti bisa terlihat jadwal untuk putra-putri Ibu semuanya, seperti itu. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin Bu Ima ya udah pada cukup ini, mungkin udah cukup bisa dipahami ya. Baiklah Ibu Bapak semuanya, insya Allah mungkin kita bisa sama-sama mensukseskan, istilahnya ini kan hajat dari pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, terutama mutu pendidikan istilahnya kita di MTS As-Sakinah. Mudah-mudahan sekolah bisa memberikan
yang terbaik sesuai dengan harapan Ibu Bapak semuanya, harapan kita semuanya memberikan pelayanan yang lebih baik, meningkatkan mutu yang lebih baik lagi. Nah, merupakan penghujung acara ini. Kalau seandainya ada pemaparan-pemaparan yang kurang dipahami, nanti bisa kita diskusikan bersama, nanti bisa melalui Ibu Bapak wali kelasnya masing-masing. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Bapak yang telah hadir di kesempatan ini di pemaparan AMBK 2021 ini. Baiklah, marilah kita tutup acara ini dengan pembacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Sebelumnya saya di sini sebagai pembawa acara mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang sopan dalam pada saat membawakan acara ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah dan doa penutup kafaratul majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, hatur nuhun Ibu Bapak sadayana, hapuntenna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih semuanya udah hadir. Turun bisa. Bu Oci. Ya, sami-sami Bu Ali. Terima kasih.